Nofriza dari SMP Negeri 1 Sampang. Saya sendiri Siti Khadijah dari SMPN 1 Tamsun. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Supervisi akademik dengan paradigma kucing. Selamat menyaksikan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya tulis? Alhamdulillah luar biasa Pak, baik sekali. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Iya. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan Bu ya. Oke. Yang pertama, nanti pada saat coaching saya akan mengamati coach dan coachingnya ya. Yang akan saya amati adalah apakah dalam proses coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta, apa belum, apakah sampean membuat pertanyaan berbobot, atau sampean sudah menemukan kata kunci dari si coaching tersebut ya. Kemudian Ibu jangan lupa nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Prinsip coaching itu yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Oke, sebelum saya melakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan ini ya. Oke, yang pertama Bu, kompetensi mana yang ingin saya bantu kembangkan dalam proses coaching ini? Itu ada 3 Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu pertanyaan berbobot, yang ketiga yaitu mendengarkan secara Baik. Kemudian bagaimana yang nanti ingin saya amati dari proses coaching ini? yaitu yang nomor 2 pertanyaannya. Oh, pertanyaan bobot ya. Nanti saya akan mengamati dalam potensi menanyakan membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana penilaian tulis terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini? Yaitu saya akan membantu kunci untuk menemukan solusi dan sendiri. Jadi secara tidak sadar itu kunci akan punya masalah, tapi secara tidak sadar dianya akan menemukan jawabannya sendiri. Baik. Oke ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya yaitu biar kunci itu bisa menyelesaikan masalahnya dan tujuannya tercapai. Baik Ibu ya, itulah pertanyaan dari saya tadi. Setelah ini silakan Ibu melaksanakan coaching bersama coachingnya Bu ya. Terima kasih, nanti kita akan bertemu lagi setelah coaching ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Saya Alhamdulillah baik Ibu. Ibu kelihatan cantik dan fresh ya. Terima kasih sekali Bu Lis. Ya. Untuk tadi saya melihat WA, Ibu Cici mengirim pesan ke saya, makanya saya datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Ya betul Ibu, tadi saya WA Bu Lis. Saya ingin bertemu dengan Bu Lis. Saya ingin mengkonsultasikan masalah. Siapa tahu nanti setelah saya diskusi dengan Bu Lis, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi saya mau bertanya sama Bu Lis untuk meluangkan waktu. Apakah Bu Lis ada waktu? Ya, saya siap hari ini cuma menemani Ibu saja. Terus kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini?
Harapan saya dari percakapan ini, saya bisa menemukan pemecahan masalah dari permasalahan nanti yang ingin saya sampaikan terhadap tulis, sehingga saya dari masalah itu saya bisa saya bisa lebih aktif, lebih bisa mengendalikan pikiran, juga saya bisa memberikan motivasi terhadap siswa saya ini. Kira-kira apa hambatan yang ada? Hambatan saya hambatan saya dalam masalah ini, saya yang ibu tidak pernah masuk, sehingga siswa saya itu ketinggalan pelajaran. Saya ingin menemukan solusi terbaik dari permasalahan ini, Luis. Sehingga katanya orang tuanya, siswa ini memang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain itu artinya dia itu sering kesurupan begitu. Jadi siswa saya ini susah untuk bangun, susah untuk komunikasi dengan siswa yang lain, sehingga itu menjadi faktor dia tidak hadir ke sekolah. Karena satu minggu itu hadirnya cuma 2 kali, kadang 3 kali. Yang sering masuk itu biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu masuk. Kira-kira yang harus disiapkan apa untuk masalah ini? Saya ingin menyiapkan bagaimana caranya supaya siswa ini tetap masuk, sehingga saya ingin berkolaborasi sebenarnya, Bu. Saya ingin mencari seseorang yang bisa mengatasi masalah saya ini, entah itu guru BK atau guru apa lain yang bisa membantu saya. Juga saya harus bisa berkolaborasi dengan ibunya, orang tuanya. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Harapan saya itu bisa berjalan karena saya yakin ketika saya mencari solusi dan permasalahan ini tidak berjalan sendiri, tapi saya berkolaborasi dengan beberapa orang, saya pasti menemukan solusi. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Dari pendapat atau dari pengalaman-pengalaman rekan guru maupun orang tuanya, itu nanti ada sebuah solusi dari ibu. Kira-kira kriteria atas keberhasilan ibu apa? Kriteria menurut saya dari keberhasilan yaitu siswa itu mulai hadir setidaknya kalau awalnya seminggu 2 kali, tetapi ini ada perubahan lebih maju, misalnya tiga kali seminggu atau lebih dari itu, bahkan mungkin bisa sampai 4 kali atau 5 kali walaupun tidak full 1 minggu. Terus mungkin selama ini yang telah dilakukan apa untuk anak tersebut? Itu saya pernah memanggil dia secara profesional. Saya tanya kenapa dia seperti itu, alasannya kenapa dia terus terang kepada saya bahwa saya ini Bu ada penyakit seperti ini, yang hal gaib itu. Awalnya saya tidak percaya. Kemudian ibunya ke rumah menjelaskan bahwa itu benar. Aku mohon maaf, ibunya bilang tolong Bu, ini rahasiakan Bu dari teman-temannya. Nanti teman-temannya dibully gitu, temannya Agis ini, namanya Agis. Iya Bu. Terus saya panggil personal lagi karena saya jarang ketemu, yaitu tidak pernah masuk itu. Ketika saya ketemu langsung saya panggil, saya tanyakan, Agis kenapa lagi? Iya Bu, saya ini Bu kalau sudah setiap hari itu Bu, saya tuh paling senang malam hari. Jadi nanti saya itu tidurnya menjelang subuh, itu tidur paling menyenangkan bagi saya Bu. Setelah itu saya terus sampai siang tidak bangun ya Bu, kadang sampai mau menjelang asar itu baru bangun. Bagaimana saya bisa hadir di sekolah Bu kalau saya dalam keadaan seperti itu? Saya tanya, ibunya kemarin semuanya
kuat, anak saya seperti ini. Itu keluarga broken home. Dia itu butuh kasih sayang seorang ayah pada kalian. Ya, untuk pendekatan dia. Perhatian di sekolah, tapi ayahnya meninggalkan dia dan dengan ibunya dan kakaknya. Sudah berapa lama itu? Katanya itu mulai dari kelas 3 SD. Sudah lama sekali. Ya itu Bu, sampai saya untuk ngobatin anak saya ini banyak biayanya Bu. Sedangkan saya pekerjaannya hanya membantu rumah tangga. Kadang disuruh nyuci, disuruh buat apa gitu. Kadang disuruh antar anaknya. Pindah-pindah tempatnya ke tempat kerja itu. Sedangkan bapak ini ada, cuma tidak pernah pulang ke rumahnya. Kurang perhatian. Iya. Agis ini kayak merasa kecewa sama ayahnya. Kecewa. Tapi orangnya juga emosian. Karena emosi itu ya akhirnya barangkali ya kalau dia harganya masuk ya. Emosi marah sama ibunya itu kalau sudah diganggu tidurnya marah. Sering melakukan. Terus jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Mungkin ada alternatif lain. Harapan saya itu pertama saya ingin kolaborasi dengan BK. Jelas saya awalnya ingin konsultasi ke kepala sekolah. Terus setelah itu saya juga melibatkan guru BK dan mungkin program guru lain yang mampu mengobati hal semacam itu. Kemudian biar Agis tidak ketinggalan pelajaran, saya juga ingin kerjasama dengan ibunya dan temannya itu satu tangga sama Agis. Saya bisa menitipkan materi Agis itu ini bagi ini untuk dipelajari, ini tugas ada tugas nomor ini biar tidak ketinggalan jauh, setidaknya adalah tugasnya itu Itu yang seperti itu. Nanti menitipkan tugas kepada teman. Terus kira-kira kapan akan dilakukan? Secepatnya maunya saya ini kalau saya sudah menemukan solusi seperti ini, maunya saya ini besok saya sebenarnya kemarin sudah menghadap ke kepala sekolah, sudah menghadap ke BK, sudah menghadap. Tapi setelah saya melakukan diskusi ini, saya bisa menemukan ternyata saya harus seperti ini. Saya harus pertama sampai awal saya harus menitipkan tugas-tugas dulu terhadap temannya, juga komunikasi dengan ibunya. Terus yang kedua itu saya mencari, ini ada salah satu teman saya ternyata pintar mengobati hal seperti itu. Dan saya mau berkolaborasi dengan teman saya itu, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, bagus, mudah-mudahan segera diatasi. Terus Bu, siapa yang perlu dihubungi pertama kali? Saya akan menghubungi pertama kali teman saya ini yang pintar mengobati hal semacam seperti itu. Sudah ada gambaran? Iya, sudah. Terus yang kedua, saya akan menghubungi guru BK-nya, beritahu bahwa saya akan dibantu oleh guru ini. Kemudian saya akan kasih tahu ibunya. Setelah itu nanti biar ibunya bagaimana mengajak Agis untuk bisa berobat. Kira-kira kepala sekolah kan sudah tahu apa? Sudah tahu. Kemarin sudah sempat diskusi lagi, suruh kerja sama dengan BK, sudah saya lakukan. Namun ini tadi saya muncul setelah saya diuji oleh guru, saya muncul ada, saya ternyata punya teman yang tidak mengobati hal semacam itu. Tadi tumbuh tadi. Ya, semoga bisa membantu harapan saya. Terus bagaimana itu memastikan ini bisa berhasil atau bisa berjalan dengan baik? Saya akan terus mengevaluasi itu. Pertama saya kolaborasi dulu, saya akan datang ke rumahnya Agis, saya akan datang, kemudian saya akan melihat keadaan rumah seperti apa, keadaan Agis di sana seperti apa. Setelah itu saya ingin menyampaikan rencana saya terhadap ibu. Jadi kalau ibu setuju, ya insya Allah ibunya ini setuju karena ibunya juga sedang mencari alternatif pengobatan Agis ini. Saya akan menyampaikan bahwa ini ada guru yang insya Allah bisa membantu Agis untuk menyembuhkan penyakitnya ini.
dan segera habis kembali normal seperti biasa, seperti temannya yang lain. Saya akan menyampaikan semuanya di ibunya. Setelah itu teman sejawat saya ini kan belum pernah ketemu Agis ya Bu. Iya. Karena Agis tidak pernah masuk. Iya. Sampai hari ini. Iya, tidak pernah ketemu. Katanya kalau ngajar di kelas yang mana? Ini di sebelah sana Pak. Oh gitu ya. Nanti saya kalau ke rumahnya kalau ada Agis, saya ingin menemukan teman sejawat ini ke Agis karena beliau juga ingin melihat Agis. Seperti itu mungkin di Rukian barangkali seperti itu. Ya, tanggapan guru yang lain bagaimana Bu? Dengan Guru yang Agis? lain, ya guru lain tidak ngerti kenapa anaknya masuk, karena saya sudah dari awal sudah dibilang sama ibu, tolong ibu jangan dikasih tahu kepada siapapun, terutama kepada kelas, karena Agis ini pernah pengalaman ketika SD itu dibully akhirnya mentalnya orangnya sudah ada penyakit itu, kemudian dibully, tambah jarang masuk ke sekolah, tambah tidak pernah keluar dari rumahnya. Jadi saya berusaha untuk membuat itu tidak tahu. Kasihan nanti kalau Agis masuk, tidak mau berbicara dengan Agis sebenarnya. Jadi dia menjadi sendiri, kapan sungguh-sungguhnya? Ibu di situ sebagai wali kelas atau guru? Saya sebagai wali kelasnya Agis. Ya. Ini beban dan tanggung jawab saya memang. Terus kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa disimpulkan? Alhamdulillah Bu, dari diskusi dari awal tadi saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata untuk masalah Agis ini saya perlu berkolaborasi dengan beberapa orang. Jadi tadi selain kepala sekolah dan BK, ada teman saya yang pintar dalam hal pengobatan hal gaib seperti ini. Kemudian juga saya harus terbuka sama ibunya juga harus terbuka. Dan terakhir saya butuh temannya Agis, juga tetangganya Agis, untuk memberikan menyampaikan materi kepada temannya itu tentang tugas-tugasnya apa begitu. Terus Bu, yang apa yang menjadi pengetahuan menurut Ibu dari sesi percakapan? Pengetahuannya bagaimana? Yang pengetahuan yang bisa dipelajari dari sesi percakapan. Yang bisa dipelajari dalam sesi percakapan ini, bahwa saya menyadari dari setiap hal permasalahan itu sebenarnya setiap orang itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Cuma kadang karena kebingungan itu, ketidaksadaran seseorang yang lagi punya masalah, akhirnya tidak sampai mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah melakukan diskusi seperti ini, saya terpancing menggali pengetahuan saya dan pemahaman saya bagaimana menghadapi masalah seperti itu. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa Ibu itu akan berkolaborasi dengan BK, bisa berdua dengan kepala sekolah, terus dengan orang tuanya Agis, dan selanjutnya itu dengan temannya Agis. Itu sangat luar biasa. Guru yang sangat peduli, yang memihak pada siswanya. Semoga berhasil ya, saya doakan. Semoga sukses dan Agis bisa masuk kembali, bisa sembuh dengan total, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa sukses. Terima kasih Bu Lis, terima kasih atas waktu saya sangat sudah dikasih. Sampai ketemu lagi. Ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Pak Mahfuz. Bagaimana perasaan Bu Lis setelah melakukan coaching tadi? Saya sangat bahagia Pak, akhirnya coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan Anda. Baik. Setelah saya amati tadi proses coaching, dari proses coaching ini, boleh saya menanyakan sesuatu sama Ibu ya? Siapa? Oke. Setelah melakukan coaching dengan coach tadi, apa saja yang sampai dapatkan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ternyata setelah melakukan
saya itu telah menemukan solusi permasalahannya, yaitu bahwa yang pertama beliau akan bekerja sama dengan kepala sekolah, akan bekerja sama dengan BK, dan juga akan bekerja sama dengan gurunya muridnya itu. Terus yang keempat akan bekerja sama dengan teman sejawatnya yang bisa mengobati sakitnya. Terus yang kelima, beliau akan memberikan materi setiap harinya untuk habis dipelajari. Berarti pencapaian indikatornya sudah tercapai Bu ya. Baik Bu, setelah saya amati tadi, memang saya melihat bahwasanya proses coaching sampean itu sudah sesuai dengan menurut kita, di mana sampean sudah menanyakan, sudah mengidentifikasi permasalahannya coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi selanjutnya, dan membuat coaching menemukan rasa tanggung jawabnya, seperti itu ya. Kemudian dan juga tadi saya mengamati saat coaching sampean sudah melakukan kehadiran penuh, sampean sudah kehadirannya sudah penuh, kemudian sehingga sampean sudah membuat si coaching aktif, seperti itu ya. Kemudian ibu tadi saya lihat juga sudah membuat pertanyaan berbobot dari kata kunci yang ibu dapatkan ya. Ini sangat luar biasa sekali untuk saya. Ibu sudah bisa menggali potensi coaching yang sudah memberikan ruang kepada coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu. Kemudian apakah ibu nanti ada rencana pertemuan selanjutnya dengan coaching ya? Insya Allah ada Pak. Ada ya. Biar selesai tuntas tanpa ada masalah. Baik, oke Bu. Yang terakhir nih yang saya tanyakan, untuk pengembangan Bulis selanjutnya, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan lebih dalam lagi agar proses coaching ibu nanti agar proses coaching selanjutnya yang sudah direncanakan ini nanti bisa berjalan dengan bagus. Saya akan lebih memahami lagi cara membuat pertanyaan, dan saya juga akan melakukan latihan dengan segala untuk mengembangkan kompetensi saya. Baik Bu Bulis, terima kasih Bulis atas waktunya. Kemudian terima kasih banyak juga setelah telah melakukan coaching dengan baik, sesuai dengan rutin dan sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita Bulis ya. Kita mungkin ketemu di lain waktu. Terima kasih Bulis. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Nanti Bapak akan melakukan coaching ya. Baik. Sebelum melakukan proses coaching ada yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Imam? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Di antaranya yang pertama, apakah sesuai dengan alur cerita, kedua apakah memuat 3 kompetensi coaching, dan terakhir apakah sesuai dengan prinsip coaching. Apakah Bapak siap? Siap. Sebelum saya melakukan observasi, saya ingin bertanya lagi. Boleh. Yang pertama, apakah yang ingin Pak Paris kembangkan kompetensi yang mana pada saat coaching nanti? Dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi Bu ya. Jadi saya ingin ketiga-tiganya ini saya kembangkan. Dari ketiganya itu boleh Iya. disebutkan Pak misalnya? Di antaranya yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi ketiga ini ingin saya kembangkan. Terus ini kan ada 3 Pak ya. Kira-kira yang paling dominan yang mana yang ingin lebih Bapak kembangkan? Yang ingin saya lebih kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya lebih fokus pada pertanyaan berbobot ini yang ingin saya kembangkan
dan mohon nanti Bu Teacher mohon diamati saat saya coaching. Ya, boleh, baik Pak. Lalu apa alasan Pak Markus memilih pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan? Karena begini Bu, ketika saya melakukan coaching, saya sering kehilangan kata kunci. Jadi sehingga saya kesulitan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan bodoh. Sehingga kadang membuat coach saya itu kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kekurangan saya di situ. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Oh, ya saya paham. Baik Pak Markus. Yang terakhir ya. Setelah dari observasi ini, harapan ke depan bagi Pak Imam Markus? Saya berharap nanti setelah coaching ini atau setelah observasi ini, saya bisa menemukan, saya bisa membantu atau bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusinya. Kemudian saya ingin memfasilitasi coach saya agar bisa mengembangkan diri, sehingga dalam permasalahan kelas atau kemungkinan apa saja sih yang perlu dikembangkan dari diri coach saya itu bisa berkembang. Oh, bagus sekali Pak Markus. Baik Pak Markus. Selamat melaksanakan coaching ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Nulis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Nulis hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Pak. Oke Nulis, ini saya mau konfirmasi lagi bahwasanya ini sambian butuh teman curhat gitu ya. Iya, Atau bahasa kerennya yaitu coaching ya. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh dalam coaching ini, apa sih tujuan atau apa harapan Ibu dari percakapan ini? Yang diharapkan Nulis dari percakapan ini? Sebetulnya saya punya masalah agar masalah ini bisa teratasi. Mungkin Bapak bisa bantu saya. Siap, baik. Berarti di sini Ibu agak ada sedikit masalah, tentunya permasalahan di kelas Bu ya. Ya, Oke. Sekarang boleh diceritakan apa yang menjadi keluh kesah Ibu atau yang menjadi permasalahan pada Inggris? gini Pak, sekarang itu kalau pelajaran bahasa Inggris kan anak-anak itu kayaknya tidak mau belajar. Ada setiap kita rame gitu. Setelah saya tanyakan, mereka belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Jadi mereka itu alasannya itu karena tidak bisa bahasa Inggris gitu. Susah, mengalami kesusahan. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu dia sendiri kan ada pelajaran bahasa Inggris kan. Jadi kami enak juga. Sekarang ini banyak yang nggak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Itu masalah. Baik. Berarti ini Bu ya, kalau saya tangkap dari itu tadi minat belajar anak kelas itu ini kurang, sehingga mereka kurang suka terhadap bahasa Inggris itu. Kemudian apa yang Ibu lakukan atau yang Ibu siapkan agar minat belajar anak ini bisa teratasi? Saya begini Pak, punya rencana ini saya akan membuat RPP berdiferensiasi, terus ada BSD-nya, ada SPG-nya. Lalu nanti saya juga akan melakukan stok. Kalau menurut saya itu anak-anak itu rame itu kadang mengalami masalah psikologis, entah itu dari orang tua, dari keluarga, dari teman. Karena anak-anak itu ke sekolah kadang membawa masalah gitu. Makanya mereka jadi malas, jadi tidak konsentrasi, jadi enggan di pelajaran gitu. Jadi saya yang pertama itu terus melakukan pembelajaran diferensiasi, terus yang kedua dengan menggunakan SPG biar mereka kapan semangat, kapan senang. Nanti saya juga akan membuat RPP yang
menyenangkan juga berpihak pada anak. Baik, berarti dengan permasalahan itu Ibu akan membuat RPP yang berdiferensiasi, kemudian mengadakan SBG seperti itu ya. Dari rencana itu, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Yang bisa memastikan hal itu berjalan, karena nanti RPP saya nanti akan saya membuat PowerPoint Pak, sesuai dengan nilai pelajar berdiferensiasi konten. Yaitu nanti saya buat sedemikian bagus, penuh dengan warna dan juga simbol-simbol, dan juga mungkin saya akan menyanyi untuk lagu bahasa Inggris agar mereka yang punya minat belajar yang punya karakter audio dan visual itu bisa mempermudah mereka dalam memahami. Baik, itu langkah yang cukup bagus yang Ibu lakukan, dan Ibu ini sudah memastikan dengan itu akan berjalan dengan baik. Kemudian kriteria yang diinginkan oleh Ibu Lis itu apa lagi kira-kira? Kriteria agar minat belajarnya anak itu bisa minat belajarnya anak bisa berkembang. Kriteria yang saya inginkan Pak, yang pertama anak-anak saya itu bisa semangat, pertama. Terus yang kedua bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa fokus, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan dengan penuh percaya diri. Dan juga satu lagi Pak, dan juga hasil tugas dan undang-undang sangat memuaskan. Oke, itu adalah kriteria yang ingin Ibu munculkan sebagai kira-kira. Kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lis agar bisa memastikan bahwasanya pembelajaran di kelasnya Ibu Lis ini tidak membosankan lagi setelahnya kan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian slide-nya lebih bagus seperti itu. Nah, sekarang yang akan dilakukan hari ini atau kapan apa kira-kira alternatif apa yang akan dilakukan? Kalau insya Allah saya Senin ini untuk kelas 7B ini ada pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya mulai nanti akan menyiapkan RPP-nya juga akan saya siapkan semua. Saya akan coba, mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak saya lebih semangat lagi dan lebih antusias dalam pembelajaran, juga tentunya menambah konsentrasi mereka. Tentunya dari hal yang ingin Ibu lakukan, Ibu tidak bisa melakukan ini sendiri. Ya. Oke, sekarang saya tanya, siapa kira-kira Ibu yang perlu dihubungi atau yang perlu diajak kerjasama agar solusi yang tadi ini bisa dilaksanakan oleh Ibu Lis? Ya, saya punya rencana Pak. Rencana saya itu akan berkolaborasi dengan teman sejawat, khususnya itu tim bahasa Inggris Pak. Kalau saya itu bahasa Inggris itu ada 4 guru. Mungkin ini yang menurut menjadi inspirasi saya itu ada satu, yaitu beliau itu kuliah. Kebetulan dia itu mendapatkan jadi benar punya Nobel. Mungkin kalau nggak salah Pak Adil, dan saya akan berkolaborasi dengan beliau. Mungkin beliau bisa memberi masukan untuk saya banyak yang lebih baik dengan saya. Baik, berarti Ibu sudah punya rencana bahwasanya akan bekerja sama dengan Ibu Diah ini. Kira-kira Ibu Diah ini kelebihannya Ibu Diah ini apa Bu? Sehingga membuat Ibu Bu Diah saja yang perlu saya kerjasama. Kira-kira apa yang diharapkan dari Ibu Diah oleh Ibu Lis? Kalau saya melihat Bu Diah itu
sering membuat pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Soalnya beliau kan 2 kali Pak mendapatkan IMODEL dari kementerian. Jadi saya ingin tahu Ibu sebetulnya apa sih IMODEL itu? Berarti nanti Ibu ketika bekerja sama dengan ibunya ini apa ya, solusi-solusi dari Ibu dia, atau mungkin Ibu dia ini nanti bisa membantu Ibu dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di Inggris juga. Sekarang bagaimana Ibu bisa memastikan bahwasanya yang akan dilakukan Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Karena kalau pembelajaran itu sudah dirancang dengan menyenangkan, insya Allah nanti akan berdampak pada proses pembelajaran. Anak-anak menjadi senang, menjadi fokus, menjadi bersemangat, dan tidak ramai lagi. Dan khususnya tentunya harus berpihak pada anak. Jadi mengutamakan kepentingan anak, berpihak pada anak. Baik, jadi Sesuai dengan filosofi bahwa seorang pendidik itu harus selalu berpihak pada anak, tidak selalu menuntut tapi menuntutnya. baik, itu sudah luar biasa sekali rencana Ibu yang akan dilaksanakan. Kemudian Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu ini sudah bisa memastikan bahwasanya Ibu akan melakukan hal ini, dan Ibu yakin ya dengan solusi Ibu tadi ini bisa berjalan dengan baik ya. Insya Allah. Ya. Kemudian Ibu ini dari yang kita bicarakan ini, apa sih yang bisa disimpulkan oleh Ibu dari sesi ini? Saya menyimpulkan bahwa kita sebagai pendidik itu ternyata harus merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, kreatif, harus inovatif. Jadi siswa itu betah dan senang dalam kelas. Kalau guru sudah inovatif dan kreatif, mungkin tidak ada lagi anak tidak suka pada suatu pelajaran. Mereka akan suka, akan fokus, akan konsentrasi. Terus yang kedua itu penggunaan media. Media itu sangat penting untuk siswa. Jadi kalau menggunakan media itu bagi anak yang visual itu akan lebih menarik, akan menjadi nilai positif bagi mereka. Juga seperti video itu untuk anak yang kinestetik, juga anak visual dan audio itu bisa tercover semuanya. Jadi diferensiasinya di situ. Baik, tadi Ibu menyimpulkan bahwasannya dengan media pembelajaran yang menarik, kemudian berbagai macam konten yang disediakan, sehingga nantinya bisa mengcover kebutuhan belajar anak seperti itu. Sekarang tulis apa yang menjadi wawasan atau yang menjadi pengetahuan tulis di dalam sesi ini? Setelah saya mengikuti ini, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan harus diberikan untuk siswa. Jadi yang kedua itu harus berkolaborasi. Jadi yang kedua itu boleh anggap media yang sesuai, yang menarik. Terus yang ketiga itu harus berkolaborasi dengan mereka. Jadi sehingga kita bisa merefleksikan pembelajaran kita untuk kedepannya akan lebih baik. Dan selanjutnya juga harus bisa berpihak pada anak. Jadi guru itu tidak selalu menuntut ini dicatat kerjakan. Kita harus minimal kita membuat pembelajaran praktik agar anak-anak yang kurang mampu itu bisa tercover
bisa juga dengan tutor saya. Kalau anak-anak itu kan biasanya malu Pak, kalau tanya langsung dulu. Betul. Kalau tanya ke temennya biasanya temennya itu menerangkan, Nah. oh kamu ini gini caranya. Tidak malu langsung. Kan kalau sama Iya. Kalau sama gurunya takut Pak, ya gurunya aja sudah takut. Bagi mereka yang kurang percaya diri, takut dimarahi, padahal kita tidak seperti itu kalau di dalam kelas. Jadi sebagai anak itu menjadi ilmu kalau bertanya. Tentunya kalau bertanya sama sesama teman itu kan enak, bisa fasilitasi, bisa menjelaskan itu manfaatnya program ini. Ya. Oke, Miss. Berarti dari pembicaraan kita di awal tadi dari permasalahan, kemudian Miss tadi sudah menemukan solusinya sendiri, ya. Ya, pada kelas. Saya saat ini juga banyak belajar dari Miss bahwasanya permasalahan itu sebetulnya bukan orang lain yang bisa menemukan solusinya, tetapi diri kita. Jadi anggap ngobrol-ngobrol seperti ini sangat bermanfaat bagi kita, ya. Agar nantinya proses pembelajaran kita di kelas, permasalahan-permasalahan kita di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, terima kasih banyak Miss atas waktunya. Kemudian semoga nantinya solusi dari Miss bisa dilaksanakan. Tadi Miss sudah maksudnya sudah besok bahwasanya akan dilaksanakan seperti ya. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mahdul, Pak Mahfuz tadi kan sudah melakukan proses cek ya Pak. Ya. Bagaimana sih boleh Bapak sampaikan perasaan Bapak setelah melakukan kucing tadi? Saya cukup merasa senang dan puas. Kenapa? Karena coach saya tadi sudah menemukan solusinya sendiri, kemudian beliaunya juga siap atau bertanggung jawab lah untuk melakukan tindakan-tindakan dari solusinya itu. Baik, satu pertanyaan lagi Pak ya. Setelah melakukan uji dengan uji tadi, apa saja yang Pak dapatkan terkait dengan indikator yang ingin dikembangkan tadi? Yang saya dapatkan yaitu ternyata saya bisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan bobot dengan indikasi kunci saya itu bisa menemukan solusinya sendiri, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul sebuah tindakan, kemudian ada potensi sebetulnya dari kunci saya itu yang perlu dikembangkan. Jadi saya rasa indikator itu sudah sudah tercapai ya. Jadi mungkin hanya sedikitlah kekurangannya dari coaching tadi, dan itu sudah bisa dimaklumi dan tertutupi. Ya, baik sekali Pak Mahfuz. Baik, setelah saya amati tadi proses coaching itu sudah ada alur ceritanya, sudah ada mengarah pada kompetensi tadi yang ingin dikembangkan oleh Pak Mahfuz. Kemudian juga Pak Mahfuz ada prinsip dari coaching itu tadi. Dan saya juga tadi mengamati saat coaching sampai sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi sesuai dengan kata kunci itu. Luar biasa sekarang Pak Mahfuz. Mudah-mudahan Pak Mahfuz bisa melakukan proses coaching terus sehingga menggali pemahaman atau pengetahuan dari seorang coaching, dan seorang coaching ini dapat menyelesaikan masalah sendiri. Terus untuk pengembangan sampai selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin sampai kembangkan lebih dalam lagi agar coaching ini sampai lebih diperbagus lagi? Kira-kira apa? Potensi yang ingin saya kembangkan setelah tadi saya melakukan coaching yaitu hadir penuh, karena saya kadang kehilangan konsentrasi ketika coaching. Bahkan tadi juga saya hampir saja kesulitan menemukan kata kuncinya, sehingga itu menurut saya perlu saya kembangkan lagi. Jadi kehadiran penuh ini sangat penting agar
saat coaching nanti itu saya bisa betul-betul apa ya, bisa menemukan kata kunci dari coaching saya. Itu saja yang mungkin yang perlu saya katakan. Itu ya Pak yang perlu diperbaiki lagi Pak ya. Konsentrasi penuh itu kehadiran penuh ya. Terima kasih Pak Malu. Selamat Pak Malu sudah berhasil melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan dari coaching ini Pak Malu bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Tapi ini sudah bagus menurut saya. Sukses selalu Pak Ya, Malu. terima kasih Bu Titi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Khadijah? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, saya akan melakukan coaching Dengan siapa Ibu? dengan Pak Imam Mahrus. Dengan Bapak Bagus. Semoga lancar ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan. Baik Ibu. Yang pertama yaitu nanti saat coaching antara coach dan coaching, saya akan nilai sesuai dengan penilaian coaching. Yaitu yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita? Terus yang kedua Ibu, apakah Ibu sudah membuat pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang disampaikan coaching? Paham Ibu ya? Iya, Terus baik. yang kedua yaitu boleh saya menanyakan sesuatu Ibu? Boleh Ibu. Yang pertama, apa yang Ibu ingin bantu saya mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan salah satunya hadir penuh, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ada tiga. Iya. Terus bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagiannya Bu ya. Bagiannya. Tadi Ibu kan menjelaskan rubriknya, nanti saya akan menilai pertanyaan berbobot dari kata kunci. Ya, Ya barangkali itu pertanyaan berbobot itu nanti mohon Ibu amati. saya amati. Baik. Terus yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan? Penilaian terhadap, Apa yang kita kembangkan? karena begini ya Bu, tadi saya memilih pertanyaan berbobot karena saya sendiri tidak mampu memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya tidak bisa menggali informasi atau menggali si kunci ini untuk menyelesaikan solusi pada permasalahannya. Terus selanjutnya Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya ke depan nanti, saya berharap kunci ini bisa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan saya melakukan pertanyaan bobot, tentu khususnya dalam proses coaching ini. Sekali, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar ya. Ya, terima kasih Bu Lis. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Imam Mahrus. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik. Tapi saya perhatikan ya, sepertinya Pak Mahrus tidak seceria seperti biasanya itu. Kalau boleh tahu, ada apa sih Pak Mahrus? Iya Ibu, begini. Akhir-akhir ini saya kan agak sedikit galaunya di dalam pembelajaran saya di kelas. Kemarin saya mengikuti guru penggerak, kemudian saya mendapatkan materi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya coba dan saya pelajari, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini cukup bagus. Kemudian saya coba terapkan di kelas ini. Tetapi setelah saya terapkan di kelas, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Sebetulnya bukan masalah sih, apa yang anggaplah hambatan lah sebetulnya. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata saya menemukan suatu permasalahan seperti itu. Jadi kira-kira apa nih tujuan dari pembicaraan kita saat ini Pak Umar?
tujuan dari pembicaraan kita nanti, saya ingin ada beberapa potensi saya nanti bisa berkembang seperti itu. Karena terus terang, ketika saya tidak punya potensi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, hambatan itu tidak akan selesai. Dan juga saya berharap nanti setelah obrolan kita ini nantinya saya bisa menemukan solusi yang paling baiklah bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas ini berjalan atau ideal lah, sesuai dengan apa pembelajaran berdiferensiasi tersebut seperti itu. Itu harapan saya. Misalnya pembelajaran seperti apa yang Pak Mahrus inginkan? Yang saya inginkan adalah pembelajaran berdiferensiasi bagaimana setiap kebutuhan siswa itu bisa diakomodasi. Ya, jadi karena apa ya? Seorang guru itu tidak boleh memberikan satu perhatian kepada beberapa siswa, tetapi semua harus diakomodasi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya cukup bagus, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sangat berpihak pada murid, karena bisa mengakomodasi semua kebutuhan dan minat belajar siswa ini. Jadi begitu Pak ya. Kalau saya boleh konfirmasi, jadi permasalahannya Pak Mahrus ini apa betul begini, bahwa pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Mahrus tidak bisa mengakomodasi semua siswa pada saat itu. Ya, betul ya Pak Mahrus. Jadi inilah yang menjadi hambatan Pak Mahrus. Baik Pak, kalau saya lihat permasalahan Pak Mahrus, kira-kira apa sih seharusnya yang saya lakukan agar semua siswa ini bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi secara penuh atau semuanya bisa tercover? begini ya Bu, kemarin saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajar. Ternyata setelah saya mengelompokkan sesuai dengan minat belajar, karena begini, di kelas saya itu ada 5 anak, saya ngajar kelas 6 itu, ada 5 anak yang tidak bisa baca. Setelah saya kelompokkan berdasarkan minat, ternyata yang tidak bisa membaca ini minatnya sama dengan yang bisa baca, sehingga ketika saya kasih berdiferensiasi berbasis konten, maka mandek di kelompok ini mandek karena ada yang tidak bisa baca tersebut, sehingga tidak berjalan. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah yang bisa baca ini, ya, sehingga tidak bisa mengakomodasi semua. Jadi itu permasalahan yang pertama. Apa ya? Anak-anak yang tidak bisa baca ketika dikelompokkan sesuai minat sesuai dengan minat belajar itu satu kelompok, sehingga kesulitan saya ketika memberikan berdiferensiasi berbasis konten ini tidak berjalan seperti itu. Itu adalah salah satu hambatan yang ada pada saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang membuat Pak Mahrus yakin bahwa itu menjadi sebuah hambatan bagi Pak Mahrus dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang membuat saya yakin bahwasanya hal itu adalah hambatan ketika pembelajaran itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena ketika saya kelompokkan sesuai minat belajarnya, itu malah yang tidak bisa membaca ini menjadi pengganggu, bukan pengganggu, apa ya? Menjadi hambatan bagi yang sudah bisa baca itu. Sehingga saya mencoba mengelompokkannya berdasarkan kemampuan membacanya. Jadi saya coba dengan dengan mengelompokkan sesuai kemampuan bacanya. Jadi yang tidak bisa baca saya kelompokkan dengan yang tidak bisa baca. Kemudian yang bisa membacanya sedang saya kelompokkan, yang membacanya tinggi saya kelompokkan. Itu agar saya yakin bahwasanya hambatan itu bisa saya atasi seperti itu. Begitu Pak Mahrus ya. Dari pengelompokan tersebut, kira-kira apa sih
Selanjutnya Pak Marus akan lakukan setelah melakukan pengelompokan tersebut agar siswa ini semuanya bisa melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan berdiferensiasi berbasis konten, di mana anak yang tidak bisa baca ini saya buatkan video, saya carikan video sesuai dengan tema pembelajaran. Kemudian kenapa saya buatkan video? Karena dengan video itu kan ada suaranya, ada gambarnya, sehingga secara visual itu mereka bisa menangkap. Karena kalau mereka membaca teks atau melihat gambar, mungkin mereka kesulitan. Tetapi ketika kelompok yang tidak bisa baca ini saya kasih video, mereka bisa mencerna, mungkin paling tidak dengan baik. Kemudian kelompok anak yang membacanya sedang ini, saya coba nanti mungkin saya kasih poster mungkin atau gambar-gambar yang ada teksnya sedikit seperti itu. Kemudian anak yang bisa bacanya tinggi ini saya kasih artikel, karena nanti ketika mereka dikasih artikel, karena yang sudah bacanya tinggi ini nalarnya lancar dan nalarnya lebih kritis, dan nantinya yang bisa baca ini bisa mempresentasikan apa yang mereka baca artikel itu kepada yang tidak bisa baca, atau anggaplah tutor sebaya seperti itu. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Tadi kan Pak Marus mengelompokkan ya Pak, ada 3 ya Pak. Ya. Yang pertama yang belum sama sekali baca, yang kedua sedang yang baca sedang, yang terakhir yang baca. Kalau Bapak menilai dari angka 1 sampai 10, setelah Bapak melakukan strategi ini di angka berapa? Dan alasannya kenapa Bapak memilih angka itu? Kalau saya nilai, kalau angkanya 1 sampai 10, setelah pengelompokan itu saya bisa menilai itu ada di angka 6. Kenapa saya mengatakan di angka 6? Karena ketika anak-anak yang tidak bisa baca ini saya kasih video, memang mereka bisa mencerna pembelajaran walaupun tidak secara maksimal. Kemudian kenapa di angka 6? Karena di basis di produknya lah yang tidak bisa baca ini kesulitan di produknya. Mereka apakah ketika dikasih soal atau dibuatkan soal atau suruh membuat membuat pertanyaan atau segala macamnya yang berbasis produk, itu kesulitan. Sehingga saya dengan hal itu alasan saya mengasih 6, itu alasannya. Lalu ketika Pak Marus ini kan sudah punya ini seperti ini dulu ya Pak ya, ada tidak misalnya siapa sih yang ingin Pak Marus hubungi atau yang ingin Pak Marus kolaborasi, ada tidak dari Pak Marus? Menurut saya sih ada. Mungkin saya untuk anak yang tidak bisa baca ini saya sendiri bukan ini, atau nanti saya taruh di kelas 1. Saya taruh di kelas 1 biar yang tidak bisa baca ini nanti untuk belajar membaca bersama guru kelas 1, sehingga saya bisa berfokus pada anak yang 2 kelompok tadi. Sehingga mungkin itu salah satu bentuk tindakan saya atau membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Itu mungkin yang salah satu yang saya lakukan. Tetapi begini, saya khawatir ketika si anak ini saya taruh di kelas 1, mentalnya terbentuk. Betul. Nah, lah ini merupakan sebuah hambatan lagi. Iya, betul. Tetapi mungkin begini, apakah seandainya ya, ini kan kelas 1 sampai kelas 3 pulangnya saya jam 10, sedangkan kelas 6 itu jam 11. Atau mungkin saya bekerja sama lagi dengan guru kelas 2 atau kelas 3 itu. Nanti karena mereka kan punya waktu luang, mereka pulang jam 10, sehingga dari jam 10 sampai jam 11 saya titipkan. Jadi mereka tidak bersama guru kelas 1 lagi, tetapi mereka tersendiri bersama guru kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 itu. Mungkin salah satunya itu mungkin lebih efektif untuk mengajari mereka membaca. Itu sih.
Pak Manus ngajar kelas? Saya ngajar kelas 5. Berarti artinya Pak Manus ketika guru kelas 3 kelas berapa tadi Pak? Kelas 1 sampai kelas 3 pulang. Siswa sudah pulang, Bapak ingin minta waktunya untuk guru-guru tersebut membantu Pak Manus dalam proses membaca agar mereka lebih lancar seperti itu. Selanjutnya Pak, selain solusi seperti itu, ada yang diinginkan lagi bahwa satu hal lagi permasalahan bisa dipecahkan karena solusi. Satu hal lagi solusi, barangkali selain solusi ini ada lagi. Selain itu mungkin apa ya? Karena kita itu nantinya berfokus pada anak yang tidak bisa baca, mungkin solusi selanjutnya yaitu saya akan memberikan waktu khusus. Mungkin nanti sebelum masuk atau jam istirahat, mungkin saya akan memberikan waktu apabila ketika saya minta bantuan untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak maksimal. Mungkin salah satu solusi dari saya akan memberikan waktu luang untuk anak-anak bersama saya untuk belajar membaca sendiri. Ya, sebenarnya Pak Manus dari tadi sudah menemukan solusinya, mulai dari kolaborasi dengan guru sejawat dari kelas yang lain, kemudian memberikan waktu luang khusus pada anak tersebut pada saat jam kosong atau pada saat jam istirahat Pak. Itu menurut saya itu sudah bagus sekali Pak, sudah tepat ya dalam solusi untuk bagaimana supaya ini lancar membaca. Kira-kira kapan sih Bapak memastikan bahwa ini akan berjalan dengan secepat mungkin sehingga siswa ini tidak ketinggalan pembelajaran? Kalau ditanya kapan, saya sih dengan adanya solusi tadi itu saya ingin secepatnya. Mungkin besok mungkin ini sudah bisa dilaksanakan karena saya hanya tinggal konfirmasi kepada kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah biar mengkonfirmasi kepada guru kelas 1 sampai kelas 3, karena kalau saya sendiri yang bilang sama kelas 1 guru kelas 1 sampai kelas 3 kurang etis lagi karena saya punya alasan seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan, mungkin besok atau lusa itu aja. Karena apa? Ini menurut saya solusi yang baru saya temukan dan mungkin ini kan solusi yang bagus kan? Iya betul. Ya. Jadi kalau menurut saya secepatnya, mungkin besok atau lusa ini saya langsung konfirmasi kepada kepala sekolah. Baik, Pak Manus sudah yang tadi padahal Pak Manus sendiri yang menemukan solusi dari pertanyaan yang saya gali tadi. Solusi yang Bapak temukan tadi menurut saya sudah bagus. Tinggal selanjutnya bagaimana langkah tersebut bisa berhasil. Tadi Pak Manus saya tanya secepatnya, segera atau besok Pak ya. Kalau seandainya nanti saya kembali lagi saya menanyakan bagaimana Pak Manus hasilnya. Siap. Pak Manus sanggup? Saya Pak Manus yakin bahwa ada perubahan? Saya yakin dengan solusi tadi, saya sepenuhnya yakin karena dengan ada waktu khusus belajar membaca, saya yakin nanti mungkin 1-2 bulan anak ini sudah bisa baca karena sudah didirikan sama guru-guru yang kalau guru kelas 1 kan sudah ahlinya untuk mengajarkan membaca. Saya yakin, saya sangat yakin sekali bahwasanya anak ini bisa nantinya belajar membacanya bisa lebih meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Ibu, setelah melakukan proses coaching, ternyata si coaching saya ini sudah mampu menemukan solusi dari pemecahan masalahnya setelah saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui kata kunci. Baik sekali Ibu. Terus dari pengamatan saya ada yang saya tanyakan, boleh Ibu ya? Boleh. Yaitu setelah melakukan coaching dengan coaching tadi, apa yang sampai dapatkan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai dengan apa saya melakukan seperti ini
apakah dia sudah mampu menyelesaikan kegalauannya dia. Alhamdulillah Bu, saya sudah mampu. Jadi saya beranggapan bahwa saya sudah beberapa kompetensi coaching itu sudah berhasil. Saya kehadiran penuh, saya di situ merasakan posisi saya sebagai coaching, bagaimana perasaan dia, kegalauannya dia, kegalauan dari Pak Mandus. Kedua, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang saya temukan dari permasalahan Pak Mandus. Yang ketiga, saya berusaha menjadi pendengar aktif atau mendengarkan secara aktif tanpa saya harus terganggu dengan hal yang lain, misalnya perizinan. Di situ saya bisa konsentrasi penuh. Baik Ibu, berarti ternyata coach itu tadi sudah menemukan solusinya sendiri. Iya betul Ibu. Itu berhasil, selamat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.